Anda kembali di Prime Talk, pemirsa. Salah satu hal yang mendapat sorotan dari sejumlah pihak terkait dengan penanganan COVID-19 ini adalah soal transparansi data. Dan hari ini juga ada informasi yang cukup melegakan sebenarnya, yakni jumlah orang yang sembuh untuk pertama kalinya melebihi jumlah orang yang meninggal karena COVID-19. Nah, terkait dengan transparansi data dan juga kabar yang cukup melegakan yang terjadi hari ini, saya akan mengkonfirmasi apakah data ini valid ataukah data ini legit dari kacamata seorang dokter, dan juga dia merupakan Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia. Ada Dr. Adip Kumaydi. Dr. Adip, selamat malam. Selamat malam, Mas Rory. Dr. Adip, soal data, banyak pihak yang meminta pemerintah untuk transparan, utamanya jumlah tes PCR maupun korban meninggal, termasuk mereka yang statusnya masih PDP, tapi kemudian meninggal dan dikuburkan dengan menggunakan SOP atau protokol COVID-19 begitu. Apakah Anda juga berpikiran yang sama? Pemerintah seharusnya setransparan mungkin soal data ini. Ya, jadi konteksnya adalah terkait dengan data ini adalah bagaimana kemudian sekarang sudah ada PDP dan ODP, dan tentunya ini data yang memang kalau kemudian besar ya, itu karena memang data dari seluruh Indonesia yang dirawat dengan PDP yang belum ada hasil konfirmasi positifnya. Data lain yang juga perlu disampaikan juga kepada masyarakat, kita bicara sekarang sebuah analisa dari data supaya pemahaman dari masyarakat itu ada, sehingga masyarakat pun satu sisi mendapatkan informasi yang akurat, satu sisi yang lain masyarakat juga kemudian bisa mengurangi kekhawatiran atau kepanikan. Contoh pada saat kita bicara sekarang angka kesembuhan lebih tinggi, karena memang ada sebuah proses yang sudah di dalam perawatan. Terus kemudian angka kematian atau case fatality rate-nya, itu perlu diterjemahkan lebih detail lagi, yang meninggal ini apakah ada faktor komorbid, ataukah ada faktor usia, berapa usia yang di atas 60 tahun yang meninggal, berapa usia yang di bawah 60 tahun. Ini penting sehingga kewaspadaan daripada masyarakat, kewaspadaan dari pemerintah, kewaspadaan dari kita pun tenaga medis menjadi lebih mendapatkan data yang lebih transparan gitu lah. Jadi kita ingin ya, dan terus apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ini diterjemahkan lagi lebih detail supaya ada data yang lebih akurat dan bisa analisa bersama, karena ini sangat penting pada saat kita ingin membuat sebuah strategi di dalam penanganan COVID-19 ini gitu. Dan data pusat, data daerah pun juga harus sinkron begitu ya, Dok. Ini pertama kalinya, Dok, ada jumlah kasus yang sembuh lebih banyak daripada jumlah kasus yang meninggal. Dan hari ini ada penambahan 120 kasus orang sembuh. Apa tanggapan Anda soal hasil ini? Ya, saya kira ini respon yang sangat baik, dalam artian begini. Ini juga perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa COVID-19 ini bisa disembuhkan, satu. Kemudian cuman memang harus ada mana yang kemudian dia harus dirawat dengan baik, mana yang kemudian harus masuk rumah sakit. Dan tentunya pada saat kemudian sekarang angka kematian turun, tentunya kita tahu pada awal-awal kenapa begitu tinggi, karena memang dia sudah di dalam perawatan yang cukup lama atau ada faktor-faktor yang lain, yang termasuk faktor komorbid. Jadi ini mendetailkan data ini perlu juga untuk kemudian disampaikan ke masyarakat gitu, supaya masyarakat bisa lebih paham terkait dengan penyakit ini gitu. Seperti yang disampaikan Pak Doni tadi, ini memunculkan bahwa masyarakat pun juga semakin waspada. Ini loh problemnya sebenarnya di masalah COVID-19 ini gitu loh. Dr. Adip, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan kecepatan tes PCR kita yang dari hari ke hari memang alhamdulillah bertambah cepat begitu, walaupun ada satu hari di mana di situ ada 7.111 tes tanggal 12 April ini yang membuat orang kemudian menaikkan alis dan juga bertanya-tanya ini datanya valid atau enggak. Apa tanggapan Anda soal kecepatan kita dalam tes PCR? Ya, jadi deteksi dini yang kemudian itu akan case finding, jadi menemukan kasus baru, tentunya harus didukung oleh proses pemeriksaan, dan dalam hal ini validitas yang paling tinggi adalah dengan PCR. Maka itu pun harus disampaikan pada saat kemudian tes PCR-nya ini semakin cepat dan masif, maka akan muncul data yang terkonfirmasi positif semakin banyak. Kita tahu bahwa saat ini ada beberapa center, bahkan bisa dikatakan ada lebih dari 50 center yang bisa melakukan pemeriksaan PCR. Dan ini saya kira sebuah hal yang sangat baik. Semakin kita cepat mengetahui deteksi dini, semakin kita cepat mengetahui kasus yang baru, maka proses-proses apakah itu isolasi, apakah itu kemudian surveillance,
lebih cepat untuk dilakukan sehingga penemuan kasus lebih ini, dan ini kita harapkan juga nanti tidak sampai kemudian pasien itu masuk dalam kondisi yang berat gitu. Dok, ini ada informasi yang baru masuk, 46 tenaga kesehatan, termasuk dokter-dokter spesialis di Rumah Sakit Karyadi, kabarnya positif dan masuk ke dalam kategori OTG, orang tanpa gejala. Saya ingin meminta konfirmasi Anda sebagai Waketum ID, betulkah itu? Kita akan membahasnya, Dok, setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa ada 46 tenaga medis di Rumah Sakit Karyadi Semarang, Jawa Tengah yang positif COVID-19, namun mereka masuk dalam kategori OTG atau orang tanpa gejala. Saya ingin konfirmasi ke Dr. Adib, benarkah informasi ada 46 tenaga medis di sana di RS Karyadi Semarang yang positif, Dok? Ya, kami mendapatkan informasi langsung dari WA yang berantai sebenarnya, yang sumbernya adalah dari salah satu guru besar kami yang tentunya mereka menginformasikan kondisi yang terjadi di Rumah Sakit Karyadi gitu. Dan 46 itu sebagian besar adalah teman-teman atau adik-adik kami yang sedang menjalani pendidikan spesialis. Nah, ini yang kemudian kita perlu analisa lebih lanjut karena informasi ini ternyata juga kita dapatkan pada beberapa sentra pendidikan yang lain, terutama pada teman-teman yang sedang menjalani pendidikan spesialis. Dan mau tidak mau, sudah sewajibnya bahwa rumah sakit pendidikan pun harus memfasilitasi teman-teman atau adik-adik yang menjalani pendidikan spesialis ini dengan APD yang standar. Apalagi kalau dia bekerja di rumah sakit, apalagi kalau dia bekerja di ruang isolasi, maka tentunya dia harus memakai APD yang level 3. Apa yang menyebabkan bahkan tenaga medis saat ini sampai jumlahnya 46 di satu rumah sakit, Dok, bisa sampai positif COVID-19? Ya, jadi kalau kita bicara positif dan kemudian dengan OTG, orang tanpa gejala, kita tahu bahwa dari seluruh kasus COVID, ya, dan ini referensi dari luar, 80% itu dengan asymptomatic carrier atau OTG gitu. Jadi OTG ini apalagi buat kami yang di tenaga medis menjadi faktor resiko karena kita pasti akan terpapar dengan pasien gitu. Tapi pada saat kondisi yang kemudian OTG ini, yang paling penting bukan kemudian kita meminta APD itu untuk keselamatan dokternya atau keselamatan kita, tidak. Tapi kita tidak ingin juga kita yang kemudian OTG ini tidak terproteksi dengan baik dengan APD yang standar, sehingga kita menjadi sumber penularan ke pasien lain atau ke masyarakat yang lain atau bahkan ke keluarga. Dan ini menjadi penting. Kenapa dari awal kita sampaikan bahwa tenaga medis harus terfasilitasi dengan APD ini adalah salah satu konteksnya karena kita punya risiko, dan data yang ada di Rumah Sakit Karyadi itu membuktikan, dan bukan tidak mungkin juga banyak juga tenaga medis yang positif tapi OTG gitu. APD masih langka, Dr. Adib? Jadi kalau kita bicara APD, terus terang kita harus sampaikan terima kasih yang besar kepada masyarakat, kepada perusahaan-perusahaan, selain juga kepada pemerintah pusat, ya, karena dukungan-dukungan dari masyarakat cukup besar sehingga kita pun ada bantuan-bantuan terutama hazmat, face shield, ya, yang untuk helm muka, ya. Tapi yang masih menjadi kendala kita terus terang karena kita ingin di tenaga medis ini adalah standar APD-nya level 2 dengan maskernya yang masker khusus N95. Ini jadi problem karena masker N95 ini yang masih kurang gitu loh. Sehingga kita terpaksa harus melakukan reuse N95 yang harusnya cuma 3-5 hari, kita sterilkan, kita pakai lagi, bahkan ada yang sampai memakai 15 hari, yang tentunya itu kualitasnya pasti berkurang untuk filternya gitu loh. Baik, ini adalah suara dari salah satu tenaga medis, Dr. Adib Kumaydi, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum ID. Terima kasih, Dok, atas waktunya di Prime Talk. Demikianlah perbincangan kami, pemirsa. Semoga bermanfaat. Dari tadi pembahasan bersama dengan Doni Monardo dan juga Dr. Adib Kumaydi yang masih menegaskan bahwa APD masih kurang, khususnya adalah masker N95 bagi tenaga medis. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Metro TV, knowledge to elevate.